Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program belajar bareng Tabernakel. Dan sebelum kita lebih lagi belajar dari firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri pada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan ajar kami untuk mengerti ya Roh Kudus tentang kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari tabernakel, ya. Di waktu yang lalu kita sudah belajar ya tentang keteraturan, tentang bagaimana kita sebagai orang percaya ini perlu juga belajar bahwa segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya. Tentang keteraturan ini kita melihat kembali seperti skema-skema suci Bapak Ibu, semua teratur rapi, disusun sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk yang dari Tuhan. Ada pintu gerbang yang diartikan sebagai titik awal kita masuk dalam rencana Allah, yaitu kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian ada mezbah korban bakaran yang terus mengingatkan kita tentang korban Kristus di dalam kehidupan kita, menyelamatkan kita, memperdamaikan kita dengan Allah, dan juga menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya sendiri. Kolam pembasuhan atau bencana pembasuhan yang identik dengan prosesi baptisan air yang menjadi satu tahap kehidupan orang percaya. Kemudian ada juga meja di ruang kudus, ada meja roti sajian, ada pelita emas, dan ada mezbah dupa. Jika kita akan masuk ruang kudus ini ada pintu kemah di sana yang berarti tentang baptisan Roh Kudus. Satu tahapan juga yang perlu dialami oleh orang percaya yang memampukan mereka untuk hidup dalam pola ruang kudus. Meja roti sajian berbicara tentang firman Tuhan, pelita emas berbicara tentang kehidupan kita yang adalah terang, yang dimampukan oleh kuasa Roh Kudus, dan mezbah dupa atau emas adalah kehidupan yang menyembah Tuhan, doa dan penyembahan. Kemudian sebelum masuk ruang Maha Kudus, di sana ada pintu tirai yang berbicara tentang kedagingan kita, perobekan kedagingan ego kita, yang itu saat Yesus di kayu salib, pintu ini terbelah menjadi dua. Yang tadinya memisahkan kita dengan Bapa di surga, yaitu segala dosa, kedagingan, kesombongan, egois, kemunafikan kita, dikatakan itu semua ditebus oleh Tuhan Yesus, dihancurkan segala kuasa daging itu saat disalib. Ya, jadi pintu ini terbelah dan kita dapat masuk. Kemudian ada pintu peti perjanjian atau tabut hukum Allah yang menandakan kemuliaan Allah, relasi yang intim antara kita dengan Tuhan. Yesus sendiri dikatakan sebagai jalan masuk kepada Bapa. Maka gambaran tabernakel ini adalah sejatinya gambaran Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang memampukan kita, yang menyelamatkan kita, yang menyucikan kita, yang memberi kita kekuatan, yang menjadikan kita sebagai terang, dan dikatakan sebagai jalan masuk kepada Bapa di surga. Semua ini disusun teratur, teliti, menjadi tatanan yang baik untuk umat Israel, dikatakan melakukan ritual-ritual ibadahnya di padang gurun. Nah, dengan demikian kita belajar tentang keteraturan seperti di 1 Korintus 14 ayat 40 dikatakan semua harus berjalan dengan sopan dan teratur, baik kita beribadah, baik kita sehari-hari di tempat kerja pun saya kira dan saya percaya kita semua harus dalam satu keteraturan, tidak bisa sembarangan, tidak bisa asal-asalan. Yang kedua tentang keindahan. Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayatnya dan nanti kemudian saat Yerusalem baru itu, kota yang kudus itu turun, dikatakan ada juga terlihat kemah Allah ya. Di sana di Wahyu 21 ayat 1 sampai 11. Dan ini menandakan tabernakel itu bukan hanya awang-awang, tetapi memang benar-benar ada. Dan kita dapat melihat keindahannya yang luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian tidak dapat dilepaskan kalau di dalam
tabernakel yang ada di padang gurun itu terlepas dari tangan-tangan para tukang, tangan-tangan para ahli yang ditunjuk Allah, yang diurapi Tuhan. Karenanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini di episode ini kita belajar tentang pengurapan yang memampukan. Secara khusus yaitu tentang Besaleel dan Aholiab. Dua orang yang ditunjuk secara khusus oleh Tuhan untuk membuat alat-alat di dalam tabernakel. Mereka ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat sebagai orang-orang yang khusus ditunjuk Tuhan, diurapi oleh Roh Allah, dan itulah yang memampukan mereka untuk membuat segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan tunjukkan di atas gunung kepada Musa. Kita lihat satu ayat Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Keluaran pasal yang ke-31, mulai dari ayat 1. Keluaran pasal 31 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan, dan segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagia kita yang membaca, mendengar, yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Katakan dua orang yang disebutkan secara khusus, yaitu yang pertama Besaleel, ya, Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Kau penuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian. Dan kemudian siapa lagi satunya tadi aku menetapkan di sampingnya, yaitu Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dan dalam hati setiap ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bisa memakai siapa saja. Orang yang mau untuk dipakai Tuhan. Yang menjadi perbedaan adalah ketika kita dipakai Tuhan, Tuhan memberikan pengurapan. Tuhan memberikan keahlian. Tuhan memberikan petunjuknya. Jadi kita tidak asal sembarangan. Ya, makanya dalam setiap apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu, baik di dunia sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kita perlu pengurapan Roh Tuhan. Agar kita tidak hanya sembarangan saja, tidak hanya memberi asal-asalan. Demikian juga kalau saat kita pelayanan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa kita kemudian asal-asalan, kemudian memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak bisa kita kemudian, ya udahlah, begini sajalah saya bisanya begini. Tapi misalnya pemain musik, dia harus latihan, dia harus berdoa, dia harus mempersiapkan dirinya, hatinya, pikirannya untuk Tuhan. Bukan sekedar ya udahlah, yang penting saya dijadwal, saya layani, ya sudah. Terserah orang mau bilang apa, tidak bisa seperti itu. Tapi kita mempersembahkan yang terbaik dari apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita, talenta kita, kemampuan kita, keahlian kita. Semua itu saya percaya dari Tuhan. Bukan sekedar dari kekuatan atau skill atau talenta kita saja. Nah, ini Bapak Ibu, menjadi contoh dalam kehidupan kita bahwa pengurapan itu yang membedakan orang satu dengan orang lainnya. Saya percaya di Israel waktu itu ada banyak mungkin tukang, ada banyak ahli, tetapi dua orang ini ditunjuk oleh Tuhan, Besaleel dan Aholiab. Ya, ini menjadi satu anugerah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mengerjakan satu yang luar biasa, yaitu pembangunan kemah suci, pembuatan alat-alat di kemah suci. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab ada juga tokoh-tokoh yang dimampukan untuk melakukan pekerjaannya oleh kuasa Roh Tuhan. Kalau dalam Perjanjian Lama, kita melihat Yusuf, Simson, Raja Daud, kemudian tadi Besaleel dan Aholiab. Ini menjadi contoh-contoh bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang memampukan, karena pengurapan yang daripada Tuhan. Misalnya Yusuf, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-38. Kejadian pasal yang ke-41
di ayat yang ke-38. Ya, di sini Yusuf diminta untuk menerangkan arti mimpi dari Firaun. Ya. Kemudian setelah berhasil, apa yang Firaun katakan? Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ya, Bapak Ibu sudah sekalian kita melihat Yusuf waktu itu mengartikan mimpi dari Firaun tentang 7 masa kelimpahan dan 7 masa kelaparan. Dan kita lihat Firaun berkata, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Karena Firaun melihat ada hikmat, ada pengertian, ada kebijaksanaan dari penjelasan Yusuf. Sehingga dia pun dipercaya. Ketika kita bersama dengan roh Allah, dikatakan kita bisa mendapat hikmat, kita bisa mendapat kebijaksanaan, kita bisa memutuskan yang baik, dan kita bisa dipercaya oleh orang lain. Ya, bisa diandalkan oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ya. Jadi kita belajar bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab pun dikatakan mereka butuh roh Tuhan, pengurapan dari Tuhan untuk mengerjakan bagian mereka. Yang kedua, Simson di Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-14 kita melihat bersama-sama ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, atas Simson, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi itu tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Di dalam satu kesempatan dikatakan Simson bertemu dengan singa, ya. Kita melihat di ayat 14. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Ya, mengerikan ya Bapak Ibu. Tapi kita melihat berkuasalah roh Tuhan atas Simson sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Wah, ini perbuatan yang perkasa, perbuatan yang luar biasa ketika roh Tuhan dikatakan berkuasa atas setiap kehidupan orang percaya. Ada kuasa ya kepada orang percaya ketika mereka dikatakan apa? Berserah kepada Tuhan dan mendapat pengurapan dari roh Allah. Ya, satu ayat saya ingat di 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima di ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini Bapak Ibu. Singa dalam perjanjian baru menggambarkan tentang iblis yang berjalan berkeliling, mencari orang yang dapat ditelannya, mencari orang yang dapat dipengaruhinya. Firman Tuhan katakan lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita perlu keperkasaan dari Tuhan, kita perlu kuasa roh Tuhan untuk dapat melawan. Ya, bukan dengan kekuatan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dengan kekuatan kita tidak mampu melawan. Tetapi dengan roh Tuhan, dikatakan Tuhan sendiri yang berperang bagi kita, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, dan dia yang menang atas segala sesuatu termasuk kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, dan lain sebagainya. Karena kita andalkan selalu ini. Jangan kita sembarangan, jangan kita meremehkan bahwa kuasa roh Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita melihat Bapak Ibu, tokoh lain adalah Raja Daud. Raja Daud ini diurapi ya sehingga berkuasalah roh Tuhan atas hidup Raja Daud ya. Kita melihat bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13.
1 Samuel pasal yang ke-16 mulai dari ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, pengurapan Tuhan yang memampukan seorang Daud. Dia waktu itu hanya seorang penggembala domba yang dikatakan 2-3 ekor itu, ya kata saudara-saudaranya. Anak yang paling kecil, ya dikatakan oleh firman Tuhan di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 11 misalnya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia, orang yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Raja Saul." Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, kita lihat Bapak Ibu, yang membedakan seorang raja itu dikatakan diurapi oleh Tuhan. Roh Allah berkuasa atas Daud sejak hari itu dan seterusnya. Bukankah luar biasa ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Pentingnya kita untuk dikuasai roh Tuhan, pengurapan roh Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Nah, Bezalel dan Aholiab tadi sudah kita baca, mereka dipakai Tuhan, ditunjuk Tuhan untuk membuat alat-alat bagi kemah suci, membangun tabernakel. Dan tentu ini bukan satu pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan kecil, tetapi satu, kalau dalam bahasa sekarang, proyek yang besar dari Allah. Dan mereka mengerjakannya dengan sangat luar biasa, presisi ya bahasa sekarang, ukurannya tepat, pas, sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat tadi dari masing-masing tokoh itu, pengurapan roh Tuhan memampukan kita untuk yang pertama mendapat hikmat pencerahan. Yusuf kita melihat ketika dia mendapat pengurapan roh Tuhan, diurapi roh Allah, dia dapat mengartikan mimpi Raja Firaun. Diartikan seperti ini, kemudian Yusuf pun dikatakan mendapat hikmat mengatur bagaimana agar setiap musim itu dapat dikatakan terlewati dengan baik. Baik musim kelimpahan, mereka tidak jor-joran, mereka tidak terlalu menghabiskan konsumtif gitu ya. Dan di musim kelaparan mereka dapat punya persiapan. Itu Yusuf punya hikmat seperti itu karena apa? Roh Allah yang menguasainya. Yang kedua, Simpson melakukan keperkasaan dengan mengalahkan mencapik-capik ya, dikatakan dalam bahasa Alkitab, singa muda yang mengaum-aum. Kita pun Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai orang-orang percaya dapat melakukan perbuatan-perbuatan perkasa yang tidak diperkirakan oleh orang lain, yang tidak dipikirkan oleh orang lain, itu hanya karena roh Allah yang menguasai kita, karena roh Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Demikian juga kalau singa digambarkan sebagai iblis yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya, kita pun dapat mengalahkan segala kuasa kegelapan hanya dengan kuasa dari Roh Kudus, Roh Allah yang menguasai kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Yang ketiga, Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan dia diurapi Roh Tuhan sejak hari itu, sejak diurapi dan seterusnya, Roh Allah berkuasa. Sehingga apa? Dia bisa menggantikan Saul tanpa harus membunuh Saul dengan tangannya sendiri, tanpa harus dendam pada Saul. Dia bisa lewati itu semua. Kemudian apa? Dia bisa kemudian memimpin bangsa Israel yang waktu itu sejak awal sudah terpecah-pecah. Karena ada yang membela Saul, ada yang membela Daud, ada yang pemberontakan, dan lain sebagainya. Tetapi Daud bisa memimpin dengan baik. Bahkan dikatakan orang-orang yang dikejar hutang, orang-orang yang dikejar para rentenir, itu datang kepada Daud. Ya, Daud memimpin mereka menjadi satu pasukan yang luar biasa. Yang keempat, Roh Allah memampukan kita untuk berkarya. Seperti Bezalel dan Aholiab, mereka dimampukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka dimampukan untuk membangun tabernakel, membuat alat-alat di dalamnya dengan satu keindahan, ketelitian, keteraturan yang luar biasa dari Tuhan.
Nah, karena Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat firman Tuhan ini, mari kita sama-sama disadarkan, kita sama-sama tidak menganggap remeh ya tentang pengurapan Tuhan. Pengurapan itulah yang memampukan kita. Maka kita pun dalam melayani Tuhan, jangan sampai kita meremehkan tentang doa. Tanpa doa, tanpa pengurapan Allah, kita tidak akan mampu untuk melayani dengan satu sikap hati yang benar. Kita mungkin bisa melayani, bisa main musik, bisa nyanyi, bisa WL, tetapi dengan hikmat kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Tetapi mari sama-sama kita andalkan roh Tuhan. Dengan apa? Dengan rendah hati, berdoa, mempersiapkan diri, sehingga setiap peran kita memperkenankan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk kita sekalian berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu, pelajaran yang Kau berikan pada kami, untuk kami dapat juga Tuhan belajar dari Bisaleel dan Aholiab bahwa pengurapan dari Engkau itu yang memampukan kami untuk berkarya, untuk memimpin, untuk mendapat hikmat, bahkan untuk melakukan berbagai macam hal keperkasaan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa-Mu itu yang menaungi kami, sehingga kami dapat bertahan kuat, bahkan saat melawan roh jahat, segala kuasa kegelapan yang mau mengganggu Tuhan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan yang Engkau berikan Tuhan, dalam roh-Mu Tuhan yang memampukan kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mengikuti belajar bareng ini, dimanapun mereka berada, Engkau yang menolong dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami sudah terima firman-Mu, dan biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu oleh kuasa yang daripada Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.